sadarilah bahwa kita nanti satu saat juga akan pergi. Satu saat saya juga tidak akan di mimbar ini lagi. Satu saat saya akan terbujur kaku dan pulang ke rumah Bapak. Sebelum itu terjadi, kita harus tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Kita harus menemukan tujuan dari kehidupan kita. Jangan asal jalan, jangan asal hidup, jangan asal makan, jangan asal gunakan kekayaan, jangan asal menikmati hidup ini. Juga ketemu apa-apa dalam hidup dan hidupmu tidak berarti. Coba bayangkan ya, saya kasih ilustrasi. Ini ilustrasi saya. Sebelum kita masuk pada ilustrasi, dengarkan firman. Firman berkata, karena di dalam dia dalam Kolose 1:16 telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi Anda termasuk saya adalah ciptaan dia juga, diciptakan bukan untuk diri sendiri tapi untuk dia. Jadi ketika kita diciptakan di dunia ini, saudara dan saya harus tahu diciptakan kita untuk dia, untuk memuliakan dia. Ayub mengatakan pasal 12, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup termasuk nyawa setiap manusia. Saudara tahu jam tangan? Gunanya untuk apa? Untuk digedek gedek. Ya enggak lah. Jam tangan gunanya untuk mengetahui waktu kita. Minimal waktu kita. Kalau ada orang lain bertanya aja ya, berguna juga untuk waktu orang lain. Oke. Kalau ada sepatu, kalau ada kemeja gunanya dipakai untuk menutupi tubuh, menutupi aurat orang bilang ya, gitu ya. Untuk mempercantik penampilan gitu, atau memantaskan penampilan. Sesuai dengan fungsinya. Ya. Jangan pakai baju sepotong sini, sepotong enggak begitu ya. Pakai sini enggak gitu. Dan ibu bapak perlu tahu, termasuk sepatu ya, gunanya untuk membantu alas kaki ya. Melindungi alas kaki dan digunakan untuk pemantas hidup. Tapi ingat baik-baik, tangan kita tidak pernah minta jam tangan yang ratusan juta harganya. Setuju nggak? Ngerti nggak maksud saya? Dia diletakkan jam tangan yang cuma 100.000 harganya, oke. Diletakkan jam tangan yang 150, 200.000. Tapi dia tidak pernah minta tangan ini untuk diletakkan atau ditaruh jam tangan yang harganya ratusan juta. Tubuh ini nggak pernah minta diberikan kemeja yang harganya puluhan juta. Kaki ini nggak pernah meminta untuk mengenakan sepatu yang harganya puluhan juta. Anda bisa terjemahin sendiri. Saya cuma mengingatkan, ingat baik-baik. Semua benda yang diciptakan harus berfungsi sesuai dari tujuannya diciptakan. Anda dan saya juga sama Bapak Ibu, begitupun kita diciptakan Tuhan untuk berguna bagi tujuan penciptanya. Penciptanya. Akan sangat menjengkelkan kalau jam tangan yang kita kenakan ini nggak berfungsi seharusnya. Jangan bilang jam tangan harganya murah. Jam tangan mahal pun seringkali tidak berfungsi sebagai mestinya. Dan kita sebagai pemakainya berkata, ini kok jam tangan begini, waktunya ngaco gitu ya. Nah HP saya udah waktunya ngaco tuh HP saya. Jadi saya nggak percaya dengan waktu HP saya karena waktunya nggak tepat dengan. Saya nggak bisa setel lagi, nggak tahu. Mungkin karena udah kadaluarsa, modelnya sudah lama. Saya beli waktu itu di Batam kurang lebih ada 10 tahun yang lalu kurang lebih gitu. Jadi jamnya udah nggak karuan. Jadi saya nggak percaya dengan waktu di HP saya. Begitu juga dengan kita. Betapa jengkelnya pencipta kita kalau melihat kita tidak berfungsi bagaimana mestinya. Sadar nggak ibu bapak? Kalau Allah melihat kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan tujuan dia ciptakan kita, sulit jengkel, dia simpan saja. Nanti mungkin saatnya ketika kita jumpa dengan dia di pintu gerbang akhirat,
Dia berkata, aku gak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita padahal berkata bisa berdalih, Tuhan bukankah aku rajin beribadah, bukankah aku melayani Tuhan, bukankah aku gunakan bakat dan talenta karunia yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, maaf aku gak pernah mengenal kamu. Salah satunya adalah dia melihat selama kita hidup, kita tidak berfungsi sesuai dengan panggilan kita, tujuan dari si pencipta itu. Kita dihadirkan di dunia ini tentunya setelah persoalan dosa ya, menuju pada kekekalan, Jadi mestinya kita sadari bahwa tahu tujuan kita adalah kekekalan, oleh sebab itu siapkan diri kita sebagai bekal untuk menuju kepada kekekalan itu. Ketahuilah untuk apa kita hidup di dunia ini, lalu kemudian siapkan bekal untuk menuju pada kekekalan itu. Ada begitu banyak orang termasuk filsuf, ahli-ahli berpikir salah dalam pencarian tujuan hidup. Bapak Ibu, menemukan tujuan hidup jauh lebih penting daripada prestasi. Jauh lebih penting daripada sukses kehidupan. Jauh lebih penting daripada karya-karya kita yang gemilang. Tujuan hidup kita jauh lebih penting. Itu lebih penting. Sampai kita akhirnya menyadari, oh ini ya Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Menemukan seperti itu jauh lebih penting daripada prestasi saudara. Daripada karya-karya saudara. Jangan salah. Begitu banyak orang bingung mencari tujuan hidup. Kenapa? Karena dimulai dari diri sendiri. Maksud saya mencari tahu dari dirinya. Dimulai dari diri. Yang benar adalah mesti dimulai dari Allah. Begini maksud saya. Kalau orang-orang memulai mencari tujuan hidupnya dari dirinya sendiri. Ya seperti aku ingin jadi apa ya. Nah itu kan dari sendiri-sendiri. Aku mau jadi apa ya. Cita-citaku apa ya. Mulai dari diri. Sebaliknya kan mesti begini. Tuhan mau aku jadi apa ya. Waktu saya ingin mendaftarkan anak saya dari SMP ke SMA. SMP-nya nasional. Saya daftarkan diri. Terus dia bilang, Bapak, dia bilang, alurnya nggak tepat Pak, dia bilang. Bukan tidak boleh. Anak-anak Bapak terdidik dalam pendidikan nasional. Bahasanya kan bukan bahasa Inggris sehari-harinya. Nanti akan mendapat kesulitan kalau dia lanjut ke internasional. Jadi Bapak mesti menggenjot lagi. Terus dia tanya saya. Pertanyaan itu justru menghantam hati saya. Dia bilang tujuan Bapak menyekolahkan anak ke sini apa? Itu. Ya saya bilang supaya punya masa depan yang baik. Kan begitu. Itu kan jawaban yang umum ya. Punya masa depan yang baik. Bapak salah dia bilang. Bapak mesti menemukan panggilan Tuhan terhadap anak ini. Saya kaget karena saya pendeta kan. Gila dia ngomong gini. Ngajarin gua dia. Nemuin panggilan Tuhan. Lah gua tiap hari khotbah di mimbar bicara soal panggilan Tuhan. Wah sadar saya. Saya enggak langsung ngotot ibu bapak. Saya sadar saya ditegur salah saya. Iya. Temukan anak ini apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Supaya dia menemukan tujuan hidup kalau saya kaitkan dengan khotbah hari ini. Ibu bapak nggak boleh paksa anak-anak untuk jadi apa seperti yang bapak ibu mau. Gitu. Jangan paksakan kemauan kita. Jangan paksakan cita-cita kita buat anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita tuh menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Biasanya berbarengan dengan bakat, dengan cita-citanya. Jadi bukan mulai dari diri, tapi tanyakan sama Tuhan. Tuhan aku mau jadi apa Tuhan? Bukan aku ingin jadi apa yang harus aku lakukan, bukan itu. Apa sasaranku dalam hidup ini? Apa mimpi-mimpiku, ambisiku untuk masa depan? Kalau tidak menemukan tujuan dari hidup kita, atau kita mulai dari diri sendiri. Kalau tujuan kita ditemukan mulai dari diri, semua dari diri, dari aku begitu, maka kita akan tidak menemukan arti kehidupan. Karena jawaban yang paling logis adalah yang menciptakan kita adalah Tuhan. Jadi tanya pada penciptanya. Sama seperti jam ini. Kalau kita nggak punya buku manual, ditanya bagaimana nih kerjanya jam ini? Bagaimana kerjanya HP kita?
Bagaimana kerjanya televisi kita? Kalau kita tidak menemukan buku manualnya, tanyakan pada penciptanya. Gimana nih menggunakannya? Gimana nih fungsinya? Ini apa gunanya ini volume segala macam, channel segala macam. Ditanyakan pada pencipta. Karena pencipta yang paling tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Banyak orang Kristen tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Salah satunya nggak pernah berdoa. Nggak pernah membaca buku manual Alkitab itu. Sehingga asal hidup aja. Dia pikir kalau aku jalan-jalan ke sini, aku makan ke sini, aku pergi ke sini, aku berbuat ini. Dianggapnya dia sudah berguna. Ternyata enggak, dia egois. Dia menggunakan hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia lupa akan panggilan Tuhan. Engkau diciptakan Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak harus jadi pendeta kan? Tidak harus jadi pendeta. Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ketika kita menemukan Tuhan, seperti khotbah di awal tadi, Paulus Sakius, maka dia menemukan misi Tuhan yang dikehendaki dalam hidup kita sendiri. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita dituntun begitu rupa untuk menemukan panggilan kita. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Di dalam Tuhan, pada saat kita bergaul dengan dia, temukan dia, maka kita akan menemukan asal usul kita, identitas kita, makna dan tujuan hidup kita. Pentingnya kita di dunia ini. Kenapa kita diletakkan di sini di Kelapa Gading? Kenapa kita diletakkan di gereja GBIKK Plaza Pasifik? Apa pentingnya kita di sini? Tuhan tentukan itu dan tentukan juga masa depan kita. Nah, ini yang saya mau singgung, meluruskan beberapa hal yang ada di sosial media. Saya sangat terkejut sekali seorang hamba Tuhan jawab dengan cara yang sangat majemuk, tidak lugas. Mari temukan Tuhan yang benar. Selama kita tidak menemukan Tuhan yang benar, maka tujuan kita pun tidak benar. Tidak benar. Kita tidak akan menemukan arti kehidupan. Ketika seorang bertanya, kurang lebih begini, apakah ada keselamatan lain di luar Yesus? Kurang lebih begitu. Apakah orang-orang beragama lain tanpa Kristus dapat diselamatkan? Nah, ada hamba Tuhan yang tidak tegas, tidak berani ambil risiko, mau nyaman saja, mau hidup tenang. Jadi hamba Tuhan seperti ini pelin-pelan. Ini warnanya abu-abu ini. Kalau dia ke warna kanan dia bisa warna putih, ke kiri dia bisa warna abu-abu, menjelang gelap. Saya ingin tegaskan pada saudara, penegasan saya begini. Tuhan itu satu. Oke. Tuhan itu esa. Semua agama mengakui, tapi tidak semua agama punya Tuhan yang esa. Walaupun agama banyak, Tuhan cuma satu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Tuhan yang satu itu yang mana? Tuhan yang satu itu yang mana? Kan semua agama menyebut ada Tuhan, tapi kan nggak jelas. Bahkan kalau kita tanyakan, yuk agama apa? Di luar Yesus. Iya oke, sekarang tolong tunjukkan Tuhanmu. Dia pasti berdalil. Tidak pernah bisa menunjukkan Tuhannya karena Tuhannya tidak pernah menunjukkan dirinya. Kita sangat bersyukur loh. Tuhan turun ke dunia ini. Kalau Tuhan Yesus tidak turun atau Allah tidak turun dalam wujud Yesus manusia, maka kita pun tidak pernah mengenal Tuhan. Kita hanya menyebut Tuhan, tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Allah itu roh. Kita semua aku itu. Karena Allah itu roh, maka nggak bisa dijamah, nggak bisa dikenal. Karena Allah itu roh, maka manusia tidak mengenal Allah. Nah, roh kayak angin begitu. Nggak kelihatan identitasnya, nggak ditemukan pribadinya, nggak tahu namanya, cuma Allah aja, the mighty itu. Satu oknum yang besar yang menciptakan langit dan bumi. Betul, semua akui, ateis pun mengakui sebetulnya ada pencipta ini tapi tidak mengenal Allah. Lalu Allah itu turun ke dunia dengan dua misi besar. Misi pertama menebus. Kenapa mesti menebus?
Karena manusia tidak sanggup menembus dengan caranya sendiri. Manusia sudah berusaha dengan segala cara, tidak bisa menebus dosanya. Titik lah itu. Lalu yang kedua, ini yang penting juga. Turun ke dunia mengenalkan dirinya. Jadi jelas tuh Allah. Kenapa sih Allah jadi manusia? Kenapa manusia dialahkan? Nah, yang kalimat kedua yang salah ini. Bukan manusia dialahkan, dari dulu memang dia Allah menjadi manusia. Supaya kita kenal itu loh. Karena kita kan manusia natural. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan yang supernatural. Bagaimana Anda bisa menerjemahkan sorga? Orang belum pernah ke sorga. Bagaimana Anda bisa menerjemahkan Tuhanmu karena kau tidak pernah bertemu dengan dia? Gak bisa kita makhluk yang terbatas disebut dengan natural, yang alami. Jadi yang bisa kita terjemahkan, yang kita bisa jelaskan cuma hal-hal yang alami. Yang supernatural kita nggak sanggup. Nah karena itu Tuhan tahu kita manusia natural, manusia alami, dia turun menjadi manusia alami. Gitu maksudnya. Nah dia kenalkan diri dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Penyelamat yang diurapi, arti dari kata Yesus Kristus. Allah itu esa, tidak bisa lagi ditolak. Tapi agama banyak. Nah sekarang jadi persoalan. Tiap agama mengakui ada Allahnya satu, nggak banyak. Tapi kalau agama 5 kan Allah jadi 5 dong. Nah karena inilah si pendeta tadi mulai mencari cara bagaimana memberi jawaban yang netral. Ya dengan kata lain, banyak cara untuk diselamatkan. Dia ilustrasikan bagaimana orang buta memegang gajah. Nah kan ngawur ini ibu bapak. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Jadi ini dulu yang saya mau jelaskan. Allah itu esa. Kalau tiap agama mengakui Allahnya, agama A, B, C, C, masing-masing dia jumlahkan jadi banyak Allah. Udah nggak esa lagi. Iman kita mengatakan Allah esa, cuma Yesus saja Allah. Yang lain bukan Allah. Allah itu Yesus, karena dia yang paling jelas, yang lain gak jelas, Anda gak bisa buktikan kalau ada Allah yang lain. Kalau begitu, yang bisa menjadi penyelamat cuma Allah yang satu ini. Ini kepastian, makanya dia mati bagi kita. Lalu dia berkata, akulah jalan kebenaran kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jelas banget. Mana ada agama di dunia ini berani berkata seperti itu? Atau bisa berkata seperti itu? Enggak ada. Karena enggak ada kejelasan. Saya tidak akan pernah berangkat untuk diajak orang kalau tidak jelas tempatnya di mana, akan pergi kemana. Belakangan ini kan isu penjualan manusia terjadi di Kamboja. Saya lihat videonya gimana mayat itu dibuang dari atas truk itu ke bawah. Itu organ-organnya kemungkinan besar perlu diambil itu ibu bapak. Jadi bukan cuma manusianya diperbudak tapi organnya diambil, dijual, jual belikan. Dan belakangan tertangkap. Ya karena ternyata ada polisi dari Indonesia yang menjadi mata-mata masuk ke sana mempertaruhkan nyawanya. Terbongkar ibu bapak. Kenapa begitu? Karena waktu ditawari pekerjaan nggak jelas. Juga dengan jalur yang ilegal kan, bahaya. Pembantu-pembantu rumah tangga, orang-orang muda yang pergi meninggalkan Indonesia katanya kabur dulu begitu karena kerjaan susah di Indonesia, lari ke sana nggak jelas. Itu jadi diperdagangkan, manusia itu jadi korban. Jangan pergi tanpa tahu tujuan. Jangan melangkah kalau kita nggak tahu tempat yang pasti. Jangan mati kalau kita nggak tahu sorga. Jangan mati kalau dosa kita belum ditebusnya. Memang gimana Pak? Allah mati datang. Maksud saya itu kan sebuah statement aja. Jangan mau mati dulu dah kalau belum tahu kepastian. Jadi kalau mau tahu pasti, terima Yesus lah. Firman-Nya aja kan. Kenapa mesti Yesus? Karena dia yang paling jelas. Dia yang mati bagi kita. Saya balik putra secara logika. Kalau manusia bisa menyelamatkan dengan cara sendiri dengan agamanya, Tuhan Yesus nggak perlu turun. Gak perlu turun sampai mati mengerikan seperti itu. Hanya Tuhan yang bodoh saja. Kalau manusia bisa menyelamatkan diri, Tuhan turun mati, begitu kan namanya konyol Bapak Ibu. Logika kita, akal sehat kita berkata seperti itu. Kenapa mesti kita mengambil nyamannya, ambil apa, tenangnya aja. Yang penting ya gak sikut kiri, gak sikut kanan. Ini memang logis kok. Gak ada orang yang diselamatkan. Hanya melalui Yesus.
Ini firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4:12 jelas banget diulang-ulang. Jangan gunakan cara seperti ini. Ini salah ilustrasi ini. Orang buta nggak tahu jalan. Jadi mengilustrasikan orang buta memegang gajah. Kelihatannya benar ya. Ngomong orang buta aja udah salah. Orang buta katanya memegang ekor dari gajah. Oh, itu gajah mah panjang, kecil, ya, kecil seperti tambang, seperti tali. Dia memberikan gambaran Tuhan tuh begitu. Lalu ada orang lagi memegang perut dari gajah. Oh, gajah itu besar. Tuh, ada orang lagi memegang telinga. Oh, gajah itu pipi dan lebar seperti kipas. Ada orang lagi megang kaki. Oh, gajah itu seperti tonggak yang besar. Orang melek dong yang tahu kan kebenaran. Lihat gajah langsung kayak kita melek. Oh, gajah itu seekor binatang yang punya telinga lebar, ekor kecil, kaki besar, belalai besar, itu perut besar. Baru orang melek bisa menjelaskan apa itu gajah. Menjelaskan keselamatan juga banyak cara. Jadi melihat surga, melihat keselamatan seperti orang megang gajah, banyak cara. Salah itu. Salah itu ilustrasi itu di sosial media. Saya buka 2-3 kali. Waduh, Ibu Bapak kekasih ini salah. Tidak ada cara selamat di luar Yesus. Tidak ada. Jangan gambarkan orang buta. Orang buta jalan saja harus dituntun pakai tongkat. Harus diberikan jalan khusus bagi dia. Jangan ilustrasikan seperti itu jalan menuju keselamatan. Jadi temukan Allah dengan benar, maka kita menemukan tujuan hidup kita dengan benar. Hidup akan jadi berarti ketika Allah memakai hidup kita. Untuk tujuannya, untuk tujuan Allah, bukan tujuan kita loh Bapak Ibu, dengar baik-baik. Seringkali kita berkata, banyak doa-doa kita itu yang kita panjatkan, Tuhan berkati aku dong, pimpin aku, ya bawa aku melulu. Sebetulnya yang benar begini, Tuhan bawa aku untuk mencapai keinginanmu. Bawa aku untuk mencapai tujuanmu. Bawa aku seperti kehendakmu Tuhan. Begitu mestinya. Hidup kita jadi berarti. Ya, sama seperti jam tangan ini, kalau digunakan sesuai dengan tujuannya, jam tangan ini akan berarti menunjukkan waktu yang benar dan tepat. Kalau tujuan hidup Anda dan saya ditujukan, dipusatkan pada diri sendiri, kita salah sasaran. Kita tidak menemukan arti hidup, kita tidak jadi berkat. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, kita didesain oleh Tuhan. Didesain, disetting begitu rupa untuk berguna dalam hidup ini. Kalau Anda lihat motivator, kadang-kadang motivator pun khotbah di mimbar. Bedanya di sini. Motivator memulai kehidupan orang dari diri sendiri. Tapi seorang hamba Tuhan yang membaca Alkitab, memulai kehidupan kita, dimulai dari Allah sendiri. Tanyakan pada Allah. Dimulai pada Allah. Untuk apa Allah ciptakan aku? Untuk apa Allah letakkan aku di sini? Untuk apa Allah aku letakkan dalam gereja ini? Untuk apa Tuhan memilih aku? Untuk apa Tuhan? Bukan untuk apa aku? Bukan. Motivator berkata, ayo wujudkan mimpi-mimpimu. Nah, itu motivator. Perjelas kemampuan-kemampuanmu. Tetapkan sasaran hidupmu. Itu saya suka dengar beberapa motivator memberikan arahan ini. Karena ada 2-3 kali saya diundang untuk ikuti motivator. Dulu jemaat saya. Temukan kelebihanmu. Targetkan tinggi cita-citamu. Dan kemudian raihlah dan capailah. Itu motivator. Yakinlah kamu bisa meraihnya. Kelihatannya memang logis. Ini logis. Tapi ini bukan tujuan yang Tuhan mau. Ini yang kita mau. Ini yang motivator mau. Bisa berhasil nggak? Bisa. Bisa. Kalau kita nggak pernah menyerah, terus ikuti semua yang ditunjuk itu pasti bisa berhasil. Banyak bisnismen berhasil karena mengikuti jalur ini. Tapi tanyakan apakah dia menemukan tujuan dari yang Tuhan mau? Belum tentu. Motivasi itu bisa mencapai seorang sukses. Tapi tujuan hidupnya dari Allah belum terwujud. Dia tidak menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mungkin dia menjadi bisnismen, tapi dia nggak bisa melayani Tuhan.
Dia mungkin menjadi orang sukses dan terkenal, populer, tapi nggak berguna dalam ladang Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku menyesal menciptakan kamu, karena kamu tidak ada gunanya dalam ladangku. Menemukan tujuan hidup kita, filsuf dan banyak orang hanya mereka sebetulnya. Dia suka nulis sesuatu, hidup adalah seperti ini, hidup adalah seperti itu, rekaan dia, tebakan dia saja. Karena dia nggak mau mulai dari Allah. Dia nggak memakai manual Alkitab. Cara yang benar adalah temukan Tuhan dalam bergaul. Abra itu membantu kita, sangat membantu kita. Sambil membaca Alkitab, kita duduk diam di hadapan Tuhan. Dan seringkali ayat itu kita tanyakan, Tuhan, mengapa ada ayat seperti ini? Untuk apa bagiku ayat ini Tuhan? Jadi waktu kita renungkan Abra, dia akan menjawab buat kita. Kalau saudara mungkin mau mendengar bagaimana awalnya saya menjadi hamba Tuhan, ketika kakak perempuan saya meninggal, dan meninggal di tangan saya di pagi hari waktu itu, dia meninggal, saya sebutkan Yesus di telinganya karena dia orang pertama yang percaya Yesus. Setelah itu kakak saya laki-laki, kemudian saya orang ketiga di rumah yang percaya Yesus. Waktu dia meninggal saya bertanya dalam hati, dia kan waktu meninggal usia masih muda, umur 29 kalau nggak salah. Cici, kakak perempuan. Terus kemudian saya mulai bertanya, untuk apa ya Tuhan hidup? Kok hidup begitu singkat? Nah dari situlah Tuhan memanggil saya. Saya menemukan untuk apa saya hidup di dunia ini. Dia memanggil saya ketika seorang pendeta khotbah, saya terpanggil untuk datang ke depan dan tersungkur. Dari situ saya mulai melanjutkan sampai ke bangku kuliah. Padahal saya sudah kuliah waktu itu, sudah sekolah di tingkat terakhir di kuliah sekuler, dan saya tinggalkan itu. Lalu saya mulai dari awal lagi untuk sekolah teologi. Makin lama makin keras sekali panggilan Tuhan itu. Saya dipanggil untuk melayani dia gitu. Nah dari situlah awal panggilan, betapa singkatnya hidup. Kalau hidup singkat saya terjemah sendiri, untuk apa saya ada di dunia ini? Dan Tuhan menjawabnya, untuk aku, layani aku, untuk aku. Nah kan saya melayani nggak bisa kalau nggak sekolah. Jadi saya sekolah, dan kemudian sampai jadi gembala hingga sekarang ini. Kurang lebih gitu panggilan singkatnya. Kalau kita temukan pencipta kita, maka dia akan memberitahukan untuk apa kita hidup di dunia ini. Dan kitab kita adalah buku manual untuk menunjukkan apa yang Tuhan mau. Jadi Abra itu membantu. Kita sudah baca sampai pada apa? Yohanes 10, 11, 12 hari ini 11, 12. Jadi itu menuntun kita. Saudara tidak mungkin bisa menguasai dan mengetahui seluruh kemauan Tuhan. Maka itu dicicil. Tiap hari 2 pasal, dicicil. Kenapa saya kuliah sampai 13 tahun lamanya? Karena memang harus dicicil. Pengetahuan teologi itu sangat luas dan mendalam banget. Ya, sampai saat ini pun saya merasa banyak yang belum saya tahu. Dicicil. Kita mau buka kelas intensif tiap Sabtu di kantor BPD, dan saya ikut lagi mendengar penjelasan hermeneutik dan homiletik. Terus dengar lagi, ada beberapa hal yang belum saya pernah dengar. Saya sering kali berkata begini, karena kita ini di Jakarta kan ada kepala bagian. Jadi ada kepala wilayah barat, kepala timur. Saya bilang, kalau kepala bagian itu berhalangan, kasih tahu saya akan datang. Karena saya suka mendengar, suka belajar. Jadi saya belajar cari tahu. Kita temukan bukan hal-hal yang besar dari tujuan hidup. Kita bisa temukan hal-hal yang paling kecil pun Tuhan bisa bicara kepada kita. Tuhan beritahukan untuk apa kita lakukan ini. Untuk apa kita lakukan itu. Apalagi yang belum kita lakukan. Supaya kita ini makin hari makin berarti. Bukan asal hidup, bukan asal lewat waktu Bapak Ibu. Dengar baik-baik jemaat di atas di bawah. Jangan biarkan waktumu berlalu begitu terbuang sia-sia. Kalau saudara dan saya sudah berpulang, sudah tidak akan bisa mengulang kembali kehidupan ini. Tidak bisa mengulang kembali. Saya sendiri merasa agak sedikit menyesal karena banyak waktu yang telah saya buang. Walaupun saya dipanggil Tuhan umur 20-an. Saya merasa banyak waktu yang terbuang, yang saya tidak berikan bagi Tuhan. Gimana dengan saudara? Ayo, jangan cuma asal hidup. Jangan cuma cari nafkah. Jangan cuma berkarya, jangan cuma berprestasi dalam hidup ini. Tanyakan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dengar baik-baik, ini bagian terakhir.
Saya dan saudara diciptakan Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya diciptakan Tuhan untuk misi Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Jadi jangan manfaatkan Tuhan untuk tujuan kita. Nah, ini yang terbalik nih, teologi-teologi yang di mimbar-mimbar gereja. Lihat khotbah-khotbah di mimbar, bagaimana saya diberkati Tuhan. Nah, kan gitu. Bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa terkenal, bagaimana saya bisa besar, bagaimana saya bisa diberkati, bagaimana saya bisa disembuhkan. Ke saya melulu jadinya. Tapi coba tanyakan, bagaimana saya bisa mewujudkan keinginan Tuhan? Bagaimana tujuan Tuhan dapat terwujud saat menciptakan saya? Tanyakan begitu Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang kita manfaatkan, yang benar adalah Tuhan memanfaatkan kita, tanda kutip. Tuhan mau kita berguna dalam ladangnya. Tuhan sudah kerjakan bagiannya. Dia mati di kayu salib. Dia telah mati, bangkit dan naik ke surga. Dia menanti waktu kita. Sekarang bagian kita kerjakan. Makanya dipanggil kita dengan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu misi yang terbesar. Maaf, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada menyelamatkan orang. Anda jadi arsitek, Anda bangun sebuah gedung, lalu setelah bangun jadi, bangga kita melihat gedung yang hebat kita bangun, tapi tahan berapa lama usia gedung itu? 100 tahun, 200 tahun akan dibongkar. Kalau nggak bongkar rubuh malah menjadi bencana. Dirobohkan bangunan-bangunan tua di luar negeri itu sengaja dirobohkan karena usianya sudah lanjut. Hanya tahan 100-200 tahun. Anda selamatkan satu orang, mati dia dengan berbagai cara, banyak mati sampai di sorga, maka kabar keselamatan yang pernah kita lakukan akan terngiang selama-lamanya karena hasil yang kau kerjakan. Hasil usaha menyelamatkan itu abadi. Miliaran bahkan puluh, bahkan ribuan miliaran tahun hasil dari pekerjaanmu. Ibu Bapak, sekali lagi jangan manfaatkan Tuhan untuk tujuan kita. Tapi terbalik, ya kita diciptakan supaya kita menemukan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau Anda tanya saya untuk apa sih? Tanya sendiri kepada Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Nanti Tuhan gerakan saudara ke pekerjaan pelayanan, ya kepada situasi tertentu di mana Anda berguna di sana. Itu panggilan saudara. Jadi jangan gunakan Tuhan untuk jadi budak kita minta-minta, kita suruh-suruh demi kepentingan kita, demi keinginan kita, ya, demi keperluan kita. Kan gitu caranya, kita nggak dewasa. Jemaat yang tidak dewasa selalu memanfaatkan Tuhan. Kelihatannya khotbah-khotbah seperti ini hebat banget, tapi nyatanya itu menjengkelkan Tuhan. Bayangkan saja, kalau kita jadi orang tua disuruh-suruh anak-anak kecil begitu kan juga jengkel. Suruh melulu begitu ya. Jengkel juga kan. Apalagi kita bos, big boss, suruh sama office boy. Kamu tuh siapa nyuruh saya? Gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau motif tertentu kan berbeda. Bukan kita itu budaknya Tuhan. Tuhan itu bos kita. Kita yang mestinya memenuhi panggilan dia, tujuan dia, keinginan dia. Bukan dia yang kita suruh demi keinginan kita. Terbalik Bapak Ibu. Saya setuju dengan karangan-karangan buah-buah pikiran Pak Erastus. Salah satu lagu yang diciptakan adalah selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Gitu. Apa yang ku perbuat siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Gak ada yang untuk aku, semua untukmu Tuhan gitu. Nah kan berbeda sekali dengan teologi yang diajarkan selama ini oleh gereja-gereja di Indonesia. Gereja-gereja di kota, semuanya ke dalam. Pendeta hampir gak ada beda dengan motivator. Bagaimana aku diberkati, bagaimana aku kaya, bagaimana aku sukses, bagaimana aku terima ini, terima itu. Bukan itu tujuannya, walaupun itu bisa diberikan Tuhan tanpa diminta sekalipun.
Orang yang kenal Tuhan pun orang ateis, banyak yang kaya raya, banyak yang sukses, banyak yang populer, tapi tidak menemukan tujuan untuk apa yang dia ciptakan di dunia ini. Periksa dirimu ibu bapak sebelum kita berpulang. Periksa diri kita sebelum kita menyelesaikan waktu kita di dunia ini. Masih ada waktu, masih ada sisa waktu. Gunakan untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.